Siapa nih yang udah nggak sabar untuk berwisata? Saat ini Jakarta dan Bali telah memasuki PPKM level 1 dan beberapa tempat juga sudah mulai dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini tentunya disambut baik oleh industri pariwisata. Kebijakan PCR dan vaksin juga sudah mulai diatur dalam penerbangan, baik harga maupun kebijakan lainnya. Lantas apakah industri wisata bisa bangkitkan ekonomi Indonesia? Selengkapnya kita simak pemirsa dalam Ekonomi Dalam Canda. Katanya mau liburan, tapi kok lama banget datangnya. Mumpung pariwisata udah mulai dibuka-bukain ini semua. Lama. Ya elah sabar dong, macet nih. Gue udah naik jet nih. Tadinya gue mau naik pos biar sampainya kilat. Ini orang kesambat apa sakit ya? Dikira paket kali lu dikirim pakai pos. Tapi boleh juga sih, ya siapa tahu bisa cepat kilat. Emang udah siap semua belum? Tiket, penginapan, sama pemijatan? Waduh, pakai pijat segala lu. Kita tuh mau wisata, mumpung Bali udah dibuka. Biar kita bisa nambah pemasukan wisata, kata Menparekraf. Emang PCR doang yang wajib? Urut juga wajib dong untuk meregangkan otot-otot di Bali. Bali aja baru bukanya pelan-pelan biar nggak kaget. Sama dong kayak otot biar nggak kaget. Lama-lama nih anak ya. Terserah deh, yang penting lu sampai dulu sini. Gue sendirian bawa koper udah kayak SPG Laundry nih. Ya, bentar apa? Jangan buru-buru. Nanti kayak pembukaan di negara sebelah no buru-buru. Covid lagi. Aku lari ke hutan, kejar impian. Tapi kok gak datang ya ini orang ya? Cinta, di mana kamu sebenarnya? Aduh, bro. Ya, kayak datang begini lagi. Udah ngarepin cinta kayak di film-film. Aduh. Yang datang, ya Allah. Ini tuh capek banget, Pram. Gua sedikit terlambat ya. Jam segini baru terlambat nyampe. 5 detik. Nggak ada 5 detik nih, gue udah nunggu lama 5 ini. detik sih. Emang kok lu bawa banyak banget? Gue cuma bawa tas doang. Aduh, mana sih? Holiday. Pariwisata udah dibuka, gimana sih lu? Anda holiday-nya terlalu hedon, bawa koper. Lu liat koper gue unyu banget kan? Anda tereliminasi. Enggak, ini koper punya teman saya. Pinjam aja. Aduh. Afi saya. Nggak gitu loh. Nah, ini adalah akibat terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia nih, Bin. Wah. Menjadikan pemerintah memutuskan mengizinkan kembali beberapa kegiatan masyarakat, termasuk sektor pariwisata, khususnya di Pulau Dewata, Bali. Di Bali. Gak cuma di Bali doang loh. Dimana Ada aja? di Kepri sama Mandalika juga, Labuan Bajo. Itu juga Berarti, dibuka. Itu kan juga bakal mengadain balap motor terkenal nih, Superbike. Superbike, ya, MotoGP tahun depan, gimana? Wah, jadi yakin nih kita Yakin bisa dong. ke Bali, Bram? Yakin dong, Serius apalagi jangan lupa nih. juga ada Pulau Komodo. Wisata di Indonesia tuh banyak ya sebenarnya ya. Banyak dong. Jadi ketika pandeminya sudah mulai selesai nih, Betul. berarti Indonesia udah bisa ada pemasukan nih, ya kan? Dari Betul. sektor wisata kan, karena pelonggaran dikasih kan. Betul. Nanti udah pelonggaran, nanti berarti kita udah bisa bebas nih wisata kemana-mana ya kan? Betul. Mau yang jarak dekat, jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh. Jarak menengah? Wih, Gak bisa. Tinju kali jarak menengah. Salah dong itu, aduh pinjol lagi. Tapi menurut info nih Pram, nanti ada standarisasi nih khusus. Namanya CHSI. Tahu nggak kepanjangan CHSI Tahu apa? cara hemat supaya enak. No, God, please, no, no! C itu cleanless. Tahu. Tahu nggak artinya cleanless apa? Tahu bersih-bersih. Betang-betang clean ya kan? Iya. Jadi itu Kebersihan. cleanless itu adalah kebersihan. Betul. Jadi ada aspek kebersihan yang dinilai. Tahu banget. H Oh, H itu English health, dia, ya kan? boleh. Dari kata kesehatan, ya kan? S Biarin aja, gue dari tahan. Biar semua sampai mana Inggrisnya. CHSI. S dari kata apa? Security. S itu dari kata safety, Oh, safety. yaitu keamanan, ya kan? Dan yang terakhir itu adalah CHS. I dong bacanya kalau Inggris. I. Environment Sustainability. Alah, kemana mulutnya Gua tuh itu? selama PPKM tuh les bahasa Inggris, Pram. Itu kelestarian lingkungan. Jadi standarisasi ini adalah semacam protokol kesehatan
yang dibikin oleh dunia nih WHO nih. Ya kan untuk menjaga pariwisata ya kan supaya pariwisata ini nanti ke depannya bisa berjalan secara rapi, Pram. Elah mau liburan aja ribet banget. nggak Pakai bisa gitu standarisasi dong. kayak motor metik. Standarisasi dulu baru mati mesinnya. Nggak gitu dong. Jadi memang harus nih karena kalau nggak ada peraturan, jadi nanti semena-mena nih ke pantai nggak pakai baju. Oh no! Pokoknya tenang Bin, semua aman. Lagi pula di Bali itu aman. Karena tingkat vaksinasi di Bali juga tinggi, yaitu 99% untuk dosis pertama dan hampir 90% untuk dosis kedua. Jadi, Bali sudah siap menerima wisatawan mancanegara sama domestik. Wah, Bali baru juga itu. nih. Oh iya, vaksinasinya tuh dikawal Pak Jokowi juga tuh. Oh iya tuh lah tuh. Ya kan? Jadi vaksin iya tuh lah bener tuh. kan dijaga Pak Jokowi kan karena memang Bali itu aset banget ya kan. Jadi harus bener-bener dijaga ya kan. Covid-nya juga harus dijaga nih. Betul. Semakin ada lonjakan Covid itu bahaya Betul. nantinya. Kemarin gue liat bule-bule di Bali pada divaksin, terus pada ngebut-ngebut bawa motornya. Kenapa tuh? Sebenarnya mereka nggak pakai vaksin AstraZeneca, Pakai apa? Astra atau Par. Waduh. Jadi Makanya- memang kalau vaksinasi itu beragam, Bram. Betul. Walaupun pakai ada AstraZeneca, ada Johnson & Johnson. Johnson. Iya, salah temen gue Bedak pakai bayi tapi. Johnson & Johnson. Jadi melo dia pakai vaksin itu. Kenapa? Karena sifatnya jadi kayak bayi. Ya Allah. Berarti kita fix nih ke Bali ya. Bali jadi. Karena setahu gue pemerintah secara bertahap tuh akan membuka penerbangan nih, Pram. Tapi secara bertahap ya. Jadi ada bandara-bandara khusus yang sudah dibuka nih. Terutama yang sudah memenuhi vaksinasi hingga 70%. Mungkin cuma kota-kota besar doang yang Iya. bisa dibuka tuh kayak Bali, Medan, Kalimantan kota besar, Bram. Batam, Kalimantan. Ya mungkin ada. Batam ada wisata. Ibu kota Bram. baru nanti Oh Kalimantan. iya, Kalimantan ibu kota baru. Bukan Kalimalang. Pesawat sudah mulai dibuka nih, ya Iya. kan? Transportasi lain ada nggak nih nanti? Ada prosesnya nggak? Katanya sih ada, semuanya bakal distandarisasi seperti kata lo bilang tadi kan. Yes. Berarti benar ada standarisasi khususnya nih ya untuk transportasinya nih. Jadi yang mau ke puncak, nanti ada transportasinya nih. Betul. Kalau nggak ada transportasi ya naik mobil sendiri lah. Iya. Kalau nggak naik motor. Ancol nanti juga udah bisa, ya kan? Transportasi Ancol ada Transjakarta, ya kan? Itu juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Oh, tuh iya. yang bilang langsung lo Bin. Berarti memang udah arahan Pak Jokowi. Semua tuh udah Benar. arahan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu udah punya skema sampai 2000 masa jabatannya habis. Itu berarti tinggal dikit lagi, iya, tahun jadi- lagi. Kementerian Jokowi itu udah melakukan segala cara biar pariwisata bisa kebuka kembali. Bener. Jadi bener kan kata gue kalau Bali itu aman buat dikunjungi. Bener. Tapi ini syaratnya bagi wisatawan dan domestik yang diperbolehkan masuk destinasi wisata baik di Bali maupun di luar Bali harus divaksinasi lengkap. Wah, berarti walaupun di Balinya sudah vaksinasi 80%, ya kan? Tapi yang mau pergi juga harus udah vaksinasi. Betul, sama jangan lupa PCR-nya jangan lupa. Oh iya, 3 kali 24 jam itu harus. PCR kepanjangannya apa, Bro? Pacar. Berarti benar kan kata gue kalau Bali itu aman buat dikunjungi. Yes. Tapi ini syarat bagi wisatawan mancanegara dan domestik yang diperbolehkan masuk destinasi wisata baik di Bali ataupun lainnya nanti sudah harus divaksinasi lengkap Bin. Yes. Sama hasil negatif uji swab PCR H-3 sebelum keberangkatan. Jangan lupa isi e-hajj. IHAJ. E-hajj maksudnya. Iya, Wah, Inggris lagi. Tapi repot sih, Pram. Sampai bandara cek tas, cek apa, cek Ya, semua mengambil lama isinya. prosesnya namanya lama juga. banget. Yang dulu kita bisa cuma pakai calo. Sombong amat. Iya, namanya. Ya, lu standarnya Punya banget. kenalan dekat kan di bandara kan. Orang bandara tolong siapin semua tinggal masuk gitu kan. Jangan lupa juga aplikasi Peduli Lindunginya harus diaktifin juga. Aduh, error Scan sana terus, sini Pak. juga. Error terus. Nah, Sama dari dari mancanegara juga jangan lupa karantina. Iya. Karena kalau cuma karannya doang nggak ada antinanya itu santen. Ya, walaupun aturan semua udah gua penuhi nih, ya kan. Tapi ada kendala juga nih, Pram, terkait biaya PCR yang mahal banget, ya kan. Ya kan, daripada mahal banget sekarang. gunain PCR, mending buat modal liburan. Betul. Modal Iya kan juga bisa lumayan nih. PCR berapa sekarang? 400-an. Tuh, kan? Masih Mahal mending banget, lumayan modal 400-an. nikah.
400-an tuh bisa buat modal makan kita di Bali, ya kan? Bener juga kan, lebih baik Iya, digunakan benar untuk juga. makan dan kebutuhan Biaya sehari-hari. PCR dengan harga segitu lebih baik buat beli oleh-oleh ya kan. Makanya. Karena kebutuhan tempat wisata tuh juga banyak, Pram, bukan hanya tempat wisata doang. Jadi daripada uangnya digunakan untuk PCR nantinya ya, kalau sudah normal lumayan bisa buat makan, memenuhi kebutuhan UMKM yang ada di sana. Betul. Iya kan? Mendingan pakai buat cari hotel. Cari hotel. Iya, sewa mobil. Iya. Ya kemarin tadi mendingan buat pijet kan lebih enak juga. Iya, kan pegel-pegel tuh dari Pegel-pegel Jakarta, pasti kan. Pasti pegel-pegel dan butuh istirahat kan. Yes, karena kalau kita alokasikan uang kita ke Betul. sana bisa membangun keuangan juga nih. Betul. Karena banyak usaha-usaha kecil yang ada di daerah-daerah liburan nih, Pram. Bener Bin, jadi tuh sektor parekraf ialah padanan yang cocok bagi UMKM. Yes. Sekitar 97% lapangan kerja di Indonesia ada di sektor UMKM dan 70% dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif itu UMKM. Banyak kan? Gak hanya penginapan, UMKM kuliner dan cenderamata perlu kita support dengan membeli produk-produknya. Wah, bener kan? Tadi gue bilang kan bener. daripada uangnya buat PCR ya kan nantinya buat makan-makan. Karena restoran itu juga modalnya juga dari kecil, Pram. Ada kredit usaha rakyat juga di sana. Jadi memang liburan pariwisata itu erat hubungannya dengan kuliner. Meskipun Barita Sugiarto juga bilang aku nggak minta oleh-oleh. Tapi kan tetap aja orang kalau pergi liburan pasti beli oleh-oleh. Beli itu. Ya kan souvenir-souvenir itu sangat dibutuhkan oleh Dibutuhkan. teman-teman Tapi kalau orang kita. yang beberapa kesana kan pasti kan apa dong cari oleh-oleh dong. Kita beli yang seadanya semampu Iya, kita. meskipun untuk kita mereka. cuma bawa gantungan kunci, Iya, tapi mantap, mereka mantap, sudah senang sekali. sama pulpen minimal juga. Apa? Yang penting oleh-oleh. Jadi Bin, gimana nih? Tetap jalan nggak kita? Ya, Udah udahlah, sih? lupain lah biaya PCR. Sini gue colokin. wah jangan dong. Gue bawa Anak-anak aja lo main colok-colok lo. Ya, gue tadi bawa colokannya. Gue bawa obeng tadi mau nyolokin lu. Aduh, kabur dah gue.